Selamat siang Bu Ilo. Selamat siang Bu Rita. Boleh saya meminta waktunya sebentar Bu Ilo? Boleh, kebetulan saya juga sudah selesai mengajar, jadi ada yang bisa saya bantu Bu Rita? Baik, pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik praobservasi yang sudah saya sampaikan kemarin kepada Bu Ilo. Nah, tujuan supervisi akademik ini yaitu di mana untuk melihat sampai mana persiapan Ibu Ilo untuk kegiatan praktik pembelajaran. Nah, jadi pada hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu Ilo harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Baik Bu Rita. Nah, dari obrolan yang kita lakukan hari ini, yang saya harapkan adalah bagaimana cara mengatur proses pembelajaran yang kondusif dan meminimal agar gangguan itu tidak terjadi dalam proses pembelajaran. Berarti kelas yang kondusif. Iya, kelas yang kondusif. Berarti kalau begitu materi apa yang akan Ibu Ilo ajarkan? Materi yang saya akan ajarkan kepada siswa untuk kali ini adalah tentang majas metafora dengan mengambil indikator keteraturan suasana kelas. Baik, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Ilo capai? Ya, tujuan yang ingin saya capai adalah kelas yang kondusif, yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti ketika Bu Ilo melakukan pembelajaran berdiferensiasi, berarti Bu Ilo sudah melakukan asesmen dulu ya sesuai daya minat belajar murid. Sudah. Berarti kalau begitu untuk selanjutnya apa saja yang sudah Ibu Ilo persiapkan? Yang saya persiapkan adalah materi pembelajaran, terus video-video pembelajaran, terus juga media pembelajaran, dan saya juga menggunakan gambar-gambar yang menarik minat siswa untuk lebih lebih semangat lagi untuk belajar. Dalam proses pembelajaran yang Bu Ilo lakukan, kira-kira apa ada kesulitan-kesulitan yang mungkin Ibu Ilo temui dalam proses pembelajaran? Kesulitan yang saya temui selama ini sih kebanyakan siswa yang ribut, terus kurang fokus dalam menerima pembelajaran. Kurang kondusif. Kalau begitu, kira-kira apa mungkin strategi yang akan Ibu Ilo lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang Bu Ilo temui pada saat proses pembelajaran? Ya, untuk untuk hal tersebut saya lakukan biasanya membaca artikel, terus mengikuti webinar tentang bagaimana cara mengatur kelas yang kondusif, dan ya itu yang saya lakukan. Berarti kalau menonton video, nonton video juga yang ada di topik PNM inspiratif ya. Nah, kira-kira apa masih ada yang kurang mungkin untuk sementara itu saja sih. Baik, nanti untuk kekurangannya mungkin kita bisa lihat pada saat pelaksanaan praktek pembelajaran di kelas dulu ya. Iya. Kira-kira apa ada bantuan mungkin dari teman atau mungkin rekan sejawat yang akan Ibu Ilo harapkan mungkin? Iya, kalau kolaborasi dengan teman sejawat sih biasanya saya minta bantuan dari Bu Gusti Ayu, terus sama Bu Ilo Sugiantari. Biasanya saya meminta bantuan untuk bagaimana caranya menanggulangi hal-hal seperti itu. Kemudian dari segi kompetensi apa mungkin yang akan Ibu Ilo kembangkan? Melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, terus dengan sosial emosi. Berarti mengelola emosi murid, seperti itu juga mengontrol emosi Ibu Ilo pada saat proses pembelajaran. Karena kan kita mengingat karakter murid berbeda-beda. Iya, betul sekali. Jadi kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Ya, yang saya akan lakukan yaitu melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas, terus mengelompokkan murid sesuai dengan minat dan gaya belajarnya untuk mengaktifkan keterlibatan siswa, dan jika ada murid yang ribut, saya akan mengingatkan tentang
kesepakatan kelas yang sudah ada. Oke, baik, bagus sekali rencana-rencana Ibu. Nah, kira-kira kapan akan Ibu realisasikan kegiatan ini? Nah, kira-kira yang saya akan realisasikan itu minggu depan. Oke. Baik, jadi intinya Ibu Luh akan menerapkan tentang keteraturan suasana kelas ya Bu ya, Iya. dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Oke, kalau begitu saya tunggu nanti realisasinya minggu depan Bu Luh ya. Ini terima kasih Bu Lota, dan mohon juga bimbingannya agar nantinya ketika ada kekurangan saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik gitu. Ini Bu Lota ya. Baik, kalau begitu sekian dulu Bu Luh ya percakapan kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bu Lota. Selamat pagi anak-anak. Oke, apakah sudah hebat hari ini? Sudah. Semangat ya. Sebagai awal sebelum kita belajar, mari kita mengaturkan panganjali umat ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Apa saja? Berarti ada 4 orang yang tidak hadir ya. Nah, Bu Guru harap semoga kalian semua tetap sehat, jaga kesehatannya biar tidak seperti teman kalian yang tidak hadir hari ini karena sakit. Jadi tetap jaga kesehatan. Nah, apakah ruang kelasnya sudah bersih? Sudah. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita, apa saja kesepakatan kelas kita? Tinggal pikir. Iya, piket tepat waktu. Apakah yang tadi piket sudah tepat waktu? Sudah. Sudah. Terus menjaga kebersihan di dalam. Baik, nah itu tentang kesepakatan kelas kita yang harus kita sepakati bersama. Oke, nah hari ini Bu Guru ingin tahu, apakah kalian pernah mendengar kata kiasan? Pernah? Pernah di mana kalian mendengarkan kata kiasan? Oh, membaca di buku, pintar lagi. Di mana? Dengar dari kakak. Oh, mendengar dari kakaknya. Ya, berarti kiasan itu apa, Nana? Ada yang tahu? Ya, Rada coba. Oh, kiasan itu sama dengan majar, betul nggak? Betul. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang Majar. tentang majas, ya. Oke, majas ini sama dengan apa, Nana? Sama artinya dengan hiasan. Oke, ya. Kalian sudah paham apa itu hiasan? Di dalam sebuah cerita atau kalimat yang terdapat hiasan berarti dia mengandung majas. Nah, majas itu ada apa saja? Yang akan kita pelajari sekarang itu majas apa? Yang pertama yaitu yang akan kita pelajari adalah majas. Oke, majas metafora. Sebelum lanjut, Bu Guru ada oleh-oleh ya. Sebuah lagu ya. Apakah kalian sudah bisa? Yuk kita bersama-sama ya. Mau ulang ya? Ada ulang ya.
metafora. Majas metafora itu apa, Nana? Ayo, majas metafora itu apa? Adalah kiasan yang menggunakan kata atau kelompok kata yang bukan berarti sebenarnya untuk menggambarkan sesuatu. Apa, Nak? Adalah kiasan yang menggunakan kata atau kelompok kata yang bukan arti sebenarnya untuk menggambarkan sesuatu. Iya, tepuk tangan buat Widiantara ya. Jadi majas metafora adalah majas yang menggunakan simbol ya. Simbol benda itu boleh digunakan dalam majas metafora. Contohnya dalam lagu tadi apa saja? Jago Iya, apa? Jago Jago merah. Terus lapang dada. Lagi? Oke, buah. Nah, ini yang disebut dengan majas metafora ya. Jadi menggunakan simbol dia. Contohnya jago merah. Jago ini disebut apa, Nana? Biasanya yang disebut jago ini apa? Hebat. Hah? Hebat? Ayo, jago. Biasanya, Bu Guru punya kartu huruf nih, kartu. Nah ini apa? Ayam. Ayam jantan itu biasanya disebut apa? Jago kan? Nah ini jago. Warna dari gambar ini apa? Merah. Berarti dia disebut dengan jago merah. Nah, itu menggunakan simbol anak-anak. Nah, sama dengan ini. Ibu guru punya apa? Kambing. Terus warnanya? Maka disebut dengan apa? Iya, kambing. Nah, itu adalah majas metafora. Oke, nah ini ada penjelasannya. Perhatikan sekarang ya. Nah, perhatikan anak-anak. Nah, majas metafora ya. Kiasan yang menggunakan kata atau kelompok kata yang bukan arti sebenarnya untuk menggambarkan sesuatu. Kata atau kelompok kata tersebut memiliki persamaan atau perbandingan ya. Nah, berikut contohnya. Kalimat yang menggunakan majas metafora dalam teks anak-anak Merapi. Sudah kan kalian baca? Beberapa tahun lalu, wedus gembel menjadi buah bibir orang-orang di Indonesia. Yang mana merupakan majas metafora? Iya, buah bibir. Buah bibir artinya bahan pembicaraan. Terus selanjutnya, wedus gembel membabi buta menghanguskan apa saja yang dilaluinya. Yang mana merupakan majas metafora? Membabi buta artinya? Putusan juri harus kita terima dengan lapang dada. Arti dari lapang dada adalah kelompok siapa? Sabar betul? Tepuk tangan buat dada. Oke, sekarang yang nomor 2. Perampok itu menjajah supermarket secara membabi buta. Arti dari membabi buta adalah? Ayo, siapa bisa?
Sudah paham? Nanti berkelompok siapa yang cepat dia akan dapat nilai di sini. Kelompok 1 berapa nilainya, kelompok 2 berapa dan seterusnya. Paham? Oke, kita siap? Oke. Siap-siap ya berkelompok. Ini. Siapa bisa? Ya kelompoknya. Angkat tangan dulu baru disebut ya. Ya semua. Betul Bu Hati? Kita lihat. Betul? Berarti kelompok berapa? Dua dapat nilai 10. Oke, selanjutnya. Ayo Rada. Tulang dada? Betul? Tulang pinggang? Tulang kepala? Lapang dada? Tulang kepala? Ina? Tulang punggung kita lihat. Betul? Yeay, tepuk tangan buat Ina dong. Kelompok berapa Ina? Kelompok 4. Oke, lanjut. Jadi pemenangnya adalah kelompok 1 nilainya berapa? 40. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Jadi pemenangnya adalah kelompok 1. Oke. Nah, itu permainan kita hari ini. Untuk sekarang, apakah sudah siap menerima soal? Sudah? Oke, Bu Guru akan bagikan LKPD-nya ya. Tapi sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan anak-anak? Untuk lanjut metafora? Sudah, baik. Sudah mengerti tentang artinya juga? Oke, baik. Kalau sudah, sekarang Bu Guru akan bagikan LKPD yang harus kalian isi per siswa ya. Kalian isi nama paling atas dan nomor absen paling atas ya. Di atas paling atas ya. Nah, nanti untuk mengerjakan LKPD-nya adalah kalian tulis dulu nama di bagian atas ya dan nomor absen. Setelah itu kalian silakan lihat majas yang sudah Bu Guru atau soal yang sudah Bu Guru berikan. Lalu kalian tulis artinya di sebelahnya. Sudah? Kalian tulis arti yang dari soal tersebut. Artinya silakan tulis di sampingnya atau di sebelahnya. Paham? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak silakan dikerjakan dengan baik dan tanpa menyontek dengan temannya ya. Silakan kerjakan sesuai kemampuan kalian sendiri. Sudah? Karena mumpun jadi editannya Bang. Ya, anak-anak sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru dapat simpulkan bahwa kita belajar tentang majas metafora, yaitu majas yang menggunakan simbol atau kata yang tidak sebenarnya. Contohnya ada lapang dada. Lapang dada artinya sabar. Ya, si jago merah, api kebakaran dan yang lainnya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Ya. Baik, kalau tidak, ingat untuk kalian tetap belajar tentang materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Ketika ada masalah silakan ditanyakan kepada Bu Guru. Sebelum Bu Guru akhiri, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru tutup dengan Parame Santi. Terima kasih anak-anak. Salam bahagia. Berjumpa kembali dalam kegiatan pasca observasi bersama saya Nina Ikandari Sudestini.
CGP Angkatan 9 Kabupaten Karangasem, dan saya didampingi oleh Pak Hadi Wirawan selaku pengajar praktik CGP Angkatan 9 Kabupaten Karangasem, dan juga Bu Iloh Arianti yang sudah membersamai saya pada kegiatan praobservasi dan observasi, dan hari ini pada kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Pak Adi, selamat pagi Bu Iloh, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik Bu Iloh, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Iloh terkait dengan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Jujur, awal proses pembelajaran ketika diobservasi perasaannya saya merasa tegang, tapi untuk selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Sudah bisa berjalan dengan baik. Iya. Oke, untuk selanjutnya bagaimana area pengembangan ataupun mungkin tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Yang saya lakukan adalah membuatkan pembelajaran, terus area pengembangannya siswa bisa menyebutkan tentang apa itu majas kata. Baik, berarti Ibu sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, media, kemudian juga mengambil tujuan berarti tentang bagaimana siswa bisa menyebutkan tentang majas metafora. Kemudian untuk area pengembangan ataupun tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah sudah berhasil ataupun belum menurut Ibu? Sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangannya atau sedikit kekurangan. Baik, jadi sudah berjalan dengan baik Ibu ya, menurut Ibu, tetapi masih ada sedikit kekurangan ya. Jadi kira-kira menurut Ibu apa mungkin kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Kendalanya ketika saya melakukan proses pembelajaran tersebut adalah ada siswa yang belum aktif atau tidak aktif dalam proses pembelajaran. Baik, berarti ada beberapa siswa yang kurang aktif terlibat dan masih ada yang sedikit ribut gitu ya. Intinya masih mengandalkan temannya mungkin pada saat proses pembelajaran seperti itu. Nah, kira-kira ini apa mungkin yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang saya akan lakukan adalah yang pertama membagi kelompok menurut gaya belajar dan minat anak, seperti visualnya, terus auditorinya dan kinestetiknya, dan juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk siswa tersebut agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Baik, jadi itu rencana-rencana Ibu ya, gimana Ibu mengelompokkan murid-murid Ibu berdasarkan gaya belajar dan juga minat belajar murid yang mana mungkin masuk ke dalam kelompok visual, kemudian auditori dan juga kinestetik ya, sehingga murid bisa terlibat aktif pada saat proses pembelajaran. Baik, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik Bu ya. Nah, kemudian dari kira-kira kapan mungkin akan Ibu realisasikan mungkin? Kalau menurut saya sih secepatnya mungkin minggu depan. Oke, nanti akan Ibu lakukan minggu depan ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik secepatnya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Pak Adi selaku pengajar praktik untuk
memberikan umpan balik tentang proses pasca observasi pada hari ini. Terima kasih mereka. Jadi Ibu, jadi ini adalah model supervisi yang berbasis coaching, karena sepengalaman saya bahwa proses supervisi itu pengawas sekolah datang ke sekolah terkesan mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh guru, baik itu dari segi administratif ataupun proses pembelajaran. Nah, dengan teknik coaching ini diharapkan kesan itu bisa hilang, bahwa supervisor atau pengawas itu adalah mitra guru dalam proses pengembangan pembelajaran, sehingga pelayanan kepada murid menjadi meningkat. Nah, kedepannya saya harap Ibu juga bisa tertular ketika Ibu melakukan supervisi kepada rekan sejawat, bisa melakukan teknik yang sama, teknik coaching, sehingga guru yang Ibu dampingi itu bisa nyaman mengungkapkan apa yang dia rasakan tanpa ada kesalahan. Ini saja. Terima kasih kepada Bapak Adi, terus Ibu Ilo atas pengalamannya dalam kegiatan ini. Semoga bermanfaat sangat bermanfaat bagi saya, dan bisa nantinya dikomunikasikan dengan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih kepada Pak Adi sudah memberikan umpan balik pada kegiatan pasca observasi